Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bisa join kembali dalam kelas manajemen budidaya perikanan atau perairan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik yaitu komoditas budidaya perikanan tawar dan laut. Khususnya pada pagi hari ini kita akan lebih banyak fokus membahas tentang komoditas budidaya perikanan tawar saja ya. Untuk lautnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan pagi ini dalam topik komoditas budidaya perikanan tawar, kita akan membahas yang pertama, aquaculture itu apa sih? Pentingnya aquaculture itu untuk apa? Kemudian komoditas-komoditas dalam aquaculture itu apa ya? Apakah hanya ikan saja atau ada selain ikan? Kemudian pada yang lebih spesifik lagi, pada komoditas budidaya perikanan tawar akan dibahas beberapa jenis komoditas perikanan air tawar, baik itu ikan ataupun non ikan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya, kita masuk ke next slide, yaitu jadi aquaculture. Mungkin pada awal perkuliahan teman-teman sudah mendapat penjelasan apa yang dimaksud dengan aquaculture atau budidaya perikanan atau perairan. Jadi aquaculture itu secara definisi artinya kegiatan untuk memproduksi biota organisme akuatik di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, itu yang dimaksud dengan aquaculture. Jadi kata kuncinya dalam aquaculture adalah memproduksi pada lingkungan yang terkontrol dan juga ada profitnya. Kalau dia hanya produksi saja tanpa di lingkungan terkontrol, bukan aquaculture juga namanya. Contohnya nebar ikan. Nebar ikan kemudian tidak dikasih makan, tidak apa-apain, kemudian baru dipanen lagi. Belum tepatnya dalam aquaculture. Kemudian kalau dalam proses pemeliharaannya udah ngasih makan, tapi tidak mempertimbangkan faktor keuntungan, belum juga aquaculture, hobi namanya itu jadinya di sana ya. Jadi kalau dalam aquaculture kata kuncinya itu kita memproduksi itu bisa dalam bentuk jumlah, artinya kita menghasilkan jumlah, bisa dalam bentuk peningkatan bobot. Kalau jumlah artinya misalnya dalam proses pemijahan, kita menghasilkan jumlah benih ikan atau bibit ikan yang semakin tinggi. Kemudian kalau dalam bentuk bobot, khususnya dalam pembesaran, jumlah ikannya tetap, tapi bobot ikan yang kita inginkan. Nah, kalau dalam proses pembesaran, mungkin jumlahnya bukan tidak tetap ya, tapi mungkin bisa juga berkurang. Nah, itu wajar. Tapi yang kita inginkan adalah targetnya adalah bagaimana bobotnya meningkat pada akhir panen. Kemudian juga ketika di akhir kegiatan budidaya itu bisa menghasilkan keuntungan finansial bagi pembudidayanya. Nah, bagaimana proses finansial dalam aquaculture nanti akan ada pertemuan ketiga dari saya tentang bagaimana aspek bisnis dalam aquaculture atau dalam budidaya perikanan. Karena itu kelemahannya kita sebenarnya. Kadang-kadang dari orang-orang perikanan, kita bisa pelihara ikan, kita bisa membuat ikan. Nah, kalau udah urusan jual-menjual itu lemah sekali kita di sini. Bagaimana sih menjual, kemudian bagaimana sih kita membuat laporan keuangan. Nah, itu juga laporan keuangan yang baik untuk kita, sehingga kita bisa tahu rasio keuangan kita sehat atau enggak. Kadang-kadang hal-hal kecil kayak itu, khususnya dalam budidaya-budidaya yang misalnya tradisional atau budidaya-budidaya yang memiliki kolam kecil atau kolam sedikit itu diremehkan sehingga nggak kelihatan ini untung atau rugi. Dalam artian mungkin untung, cuma untungnya itu sebenarnya tidak bisa mengcover biaya-biaya lain yang di luar biaya produksinya itu. Nah, itu akan kita jelaskan di pertemuan ketiga tadi, bagaimana aspek bisnis yang cukup penting dalam usaha perikanan khususnya budidaya. Jadi kalau dalam aquaculture itu berarti banyak skop bidang sebenarnya, mulai dari memproduksi bibit, kemudian pendederan, kemudian sampai dengan pembesaran. Kemudian aspek-aspek yang mendukung aquaculture juga banyak, mulai dari pakan, kolam, teknologi, dan lain-lain. Sehingga saat ini mulai banyak juga dilirik startup yang bergerak dalam bidang industri perikanan, khususnya budidaya. Contohnya ada Ifstri, kemudian ada Jalatex, dan lain-lain. Mungkin teman-teman yang ada di perikanan khususnya mulai melirik sektor ini ya. Karena sekarang yang banyak mengerjakan malahan teman-teman yang di luar bidang perikanan, membuat startup baru di bidang perikanan. Padahal kita, kalau dari segi ilmu, saya yakin teman-teman di bidang perikanan jauh lebih memahami dibandingkan teman-teman lain yang di bidang ekonomi, IT, atau IoT, dan lain-lain. Oke, tujuan aquaculture adalah memproduksi ikan. Nah,
Memproduksi ikan artinya menghasilkan ikan, baik jumlah, kuantitas, kualitas dari ikan yang kita pelihara. Kenapa kita harus memperhatikan kualitas juga? Karena dalam industri aquaculture, khususnya di Indonesia, targetnya lagi bukan hanya pasar lokal ya, tapi juga nanti di akhir kita lihat bahwa ternyata pasar ekspor itu menggiurkan juga dalam industri aquaculture kita. Nah, ketika kita melihat pasar ekspor, tentu kita harus mempertimbangkan kualitas. Kualitas itu apa? Syarat dan ketentuan yang berlaku dari negara yang akan kita tuju untuk ekspor. Nah, kalau udah bicara ekspor tuh ngeri-ngeri sedap ya. Menyenangkan itu kalau ngeliat cuannya. Cuma dari segi risikonya juga kurang menyenangkan. Jadi tujuan aquaculture memproduksi ikan untuk mendapatkan kebutuhan serta memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal pangan dan bukan pangan. Jadi selain menghasilkan keuntungan, itu aquaculture itu tujuannya juga mencukupi kebutuhan manusia dalam yang paling utama sih dalam pangan, kebutuhan terhadap ikan. Nah, kalau kita bilang kebutuhan terhadap ikan, berarti bisa didapatkan dari dua hal. Pertama, ikan ditangkap, kita makan. Kemudian kedua, ikan dibudidayakan, kita makan. Nah, kedua-duanya nih, dua hal ini punya plus minusnya masing-masing. Kalau ikan yang ditangkap itu kadang-kadang ketika pada musim-musim tertentu di mana penangkapan ikan itu susah dan teknologi kita belum punya cold storage yang cukup banyak dan baik banyak jumlah ataupun kapasitasnya, sehingga pada saat ikan banyak cenderung harga ikan itu turun jeblok karena tidak bisa ditampung dalam cold storage dalam jumlah banyak. Beda dengan teman-teman di peternakan, industri-industri besar kita di peternakan itu. Ketika ketika ayam banyak, industri-industri besar itu seperti Java dan lain-lain itu dia ambil ayam sebanyak-banyaknya. Padahal pada waktu itu ayam itu lagi biasanya hukum ekonomi ya. Permintaan sedikit, jumlah banyak, pasti ada turun. Nah, pada saat itu mereka akan nampung ayam sebanyak-banyaknya, kemudian dibersihkan masuk cold storage, sehingga pada saat ayamnya nggak ada atau ayamnya mahal, mereka tetap bisa keluarin ayam yang lama dengan harga yang relatif sama. Jadi kalau industri-industri seperti McD dan lain-lain itu kenapa dia tidak pernah bingung untuk fluktuatif terhadap harganya, otomatis gitu-gitu aja kan harganya. Itu tadi, karena dia punya aspek bisnis yang cukup luas, dia punya cold storage dari rekanannya, sehingga harganya itu relatif stabil. Nah, ini agak susah di industri perikanan kita. Kita cenderung belum punya cold storage yang cukup banyak, sehingga pada saat musim penangkapan banjir itu bingung ikannya mau dibawa kemana. Kadang-kadang nggak dihargain. Yang ngambil nggak ada. Nah, kemudian pada saat musim buruk, ikan nggak ada. Kita bingung cari ikannya di mana. Nah, baru ikan-ikan budidaya biasanya laku. Nah, itu yang lemah dari industri penangkapan kita. Belum lagi cenderung hasil penangkapan kita menjadi turun karena overfishing saat ini. Nah, itu yang kemudian isu ini ditangkap oleh sektor aquaculture. Jadi bagaimana ketika sektor penangkapan sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia terhadap ikan, jadi sektor aquaculture mulai maju. Bagaimana sektor aquaculture melengkapi dari kekurangan sektor penangkapan tadi. Cuma yang jadi masalah adalah sektor aquaculture kita masih sangat bergantung terhadap tepung ikan untuk kebutuhan pakan kepada ikan yang budidaya kita. Sehingga ya relatif harga itu menjadi sangat naik turunnya fluktuatif tinggi. Nah, ini yang permasalahan yang perlu dipecahkan di kemudian hari, bagaimana industri budidaya ikan kita tidak bergantung pada ikan lagi untuk makanannya mereka, tapi dari hal-hal lain yang di luar ikan yang akhirnya bisa menstabilkan harga pakan untuk industri perikanan kita. Nah, dalam hal pangan dan bukan pangan. Nah, kalau dalam hal bukan pangan ini berarti bukan urusan perut di sini, tapi urusan kepuasan mata, estetika dan lain-lain. Nah, ini contohnya adalah teman-teman pernah pakai masker yang cewek-cewek pasti ya, masker spirulina. Nah, itu yang katanya membuat mukanya jadi glowing, putih dan lain-lain. Nah, itu salah satunya. Jadi bukan pangan itu, tapi industri kosmetik kita yang juga bergantung pada industri aquaculture kita. Kemudian sektor pangan rumput laut juga sebagai bahan baku farmasi dan lain-lain. Kemudian juga sektor kepuasan, dari kalau tadi kepuasan bagaimana muka glowing, wajah glowing. Nah, kalau ini kepuasan terhadap batin. Contohnya
ketika kita melihat punya ikan hias. Nah, ikan hias itu jadi non-food uses. Jadi ikan hias ketika ikan puas kan kita puas batin bisa menghilangkan stres. Tapi kadang-kadang pelihara ikan hias malah nambah stres. Oke. Jadi itu tujuan aquaculture. Kemudian tujuan spesifiknya kalau tadi ini tujuan secara umumnya ya. Kalau tujuan spesifiknya itu produksi makanan, udah jelas. Produksinya makanan, baik itu makanan berhubungan langsung dengan kita atau makanan yang tidak berhubungan langsung dengan manusia. Atau kalau di dalam bahasa sektor food itu first grade, first, second, sama tertiary. First, secondary, sama tertiary. Jadi kalau first itu makanan yang utama yang kita makan biasa-biasa, misalnya contohnya lauk. Second itu yang kadang-kadang kita beli. Tertiary itu berarti yang untuk memuaskan saja makanan juga, tapi bukan untuk tujuan untuk mengenyangkan, tapi biasanya untuk memuaskan atau untuk misalnya gengsi itu misalnya. Itu juga dihasilkan dari aquaculture. Contohnya kayak beli kaviar, ya, itu tuh telur ikan kaviar. Itu kan bukan first atau kebutuhan utama, tapi tersier. Ketika kebutuhan utama sudah terlengkapi, kemudian kebutuhan secondnya yang jarang-jarang, misalnya beli apa ya, produk olahan, misalnya keripik dan lain-lain. Nah, itu kemudian terakhir baru tersier. Tersiernya contohnya dari kaviar tadi. Nah itu kan dimakan bukan karena kebutuhan yang utama, karena kadang-kadang kita pengen aja atau hanya pengen untuk menaikkan status seorang tersier. Nah, sehingga kenapa kaviar itu menjadi mahal selain karena memang susah didapatkan, karena ada unsur branding yang sangat tinggi dalam kaviar tersebut, sehingga ketika orang makan itu kemudian update status, kelihatan status sosialnya meningkat. Wah, hebat nih udah bisa makan kaviar, udah dapat kaviar di mana. Kayak siapa tuh yang cewek-cewek tuh Kolm tuh yang dia makan ikan kaviar, makan telur kaviar itu secara di IG itu tadi itu. Langsung dia followernya naik, kemudian jadi trending topik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tujuan spesifik aquaculture adalah perbaikan stok alam produksi. Jadi ini dilakukan ketika ikan ada beberapa jenis ikan yang memang dia siklus tumbuhnya dia sangat rendah sekali, pola rekrutmennya rendah dibandingkan dengan pola mortality-nya, sehingga dia terancam punah di alam aslinya. Sehingga itu diperbaiki, artinya di restocking dengan cara dibudidayakan tersebut. Didomestifikasi sehingga kita bisa memperbanyaknya, kemudian kita restocking lagi ke alam. Harapannya stok di alam tetap ada dan dia tidak punah di alam. Jadi itu contohnya apa? Contohnya wadar, kemudian beberapa ikan-ikan native Indonesia. Kemudian ikan untuk rekreasi ya, tadi itu ikan untuk rekreasi artinya kayak ikan-ikan hias lah. Kemudian produksi ikan umpan. Nah, ini belum ngetrend di Indonesia, tapi di luar negeri sudah. Kenapa? Karena di Indonesia gampang banget cari ikan umpan. Kalau di luar negeri yang dia tidak punya lautnya secara kayak Jepang misalnya, kemudian Korea yang lautnya nggak luas, kemudian batas laut nggak luas, dan dia harus membeli banyak dari luar Jepang atau Korea, sehingga dia mulai memikirkan bagaimana memproduksinya sendiri. Kemudian produksi ikan hias tadi, kemudian produksi bahan industri tadi itu ya kayak contohnya tadi masker, spirulina, kemudian bahan-bahan farmasi dari rumput laut, dan minyak ikan misalnya yang digunakan oleh anak-anak kecil untuk masa perkembangannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke komoditas aquaculture. Jadi komoditas aquaculture itu apa sih? Yang pertama komoditas adalah barang atau produk yang bisa diperdagangkan. Sedangkan komoditas aquaculture adalah spesies atau jenis ikan dan non-ikan dalam arti luas. Jadi kalau dalam aquaculture kita bilang ikan atau non-ikan. Kalau secara biologi kan non-ikan. Tapi kalau secara definisi ikan menurut undang-undang adalah seluruh atau organisme yang seluruh atau sebagian daur hidupnya berada di perairan. Nah, itu termasuk ikan kalau berdasarkan undang-undang. Jadi kalau buaya itu masuk ikan. Tapi kalau secara biologis buaya nggak masuk ikan. Jadi kita bilang sini jenis ikan dan non-ikan dalam arti luas. Yang diproduksi dalam kegiatan aquaculture dan menjadi barang atau produk yang bisa diperdagangkan. Jadi itu definisi komoditas aquaculture. Jadi seluruh produk dari ikan atau non-ikan yang termasuk dalam kategori komoditas perikanan atau perairan yang dihasilkan dalam area perairan yang kemudian bisa diproduksi, artinya tidak didapatkan dari hasil tangkapan, tapi dari hasil
Misalnya pemeliharaan, baik itu pemeliharaan yang mulai dari nol, dari telur, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi produk olahan, ataupun tidak dari nol, yang saat ini misalnya bibitnya masih tergantung dari alam, contohnya lobster, air laut, kemudian sidat, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri komoditas aquaculture, yang pertama sudah mampu dikembangkan dan dibudidayakan. Dikembangkan dalam artian ya tadi, artinya sudah mampu dipijahkan, kemudian menghasilkan anak sendiri, atau kita bisa mengambil benihnya dari alam sesuai dengan kapasitas yang diizinkan, kemudian kita pelihara. Nah, ini artinya apa sih? Artinya pertama untuk memperbesar peluang benih alam itu menjadi lebih banyak jumlahnya untuk bisa dipanen nanti dibandingkan dia harus fight di alam langsung. Cuma itu tadi jumlahnya pasti akan dibatasi ketika jumlah dan waktunya akan dibatasi ketika diambil dari alam. Harapannya agar tetap di alam itu dia tetap eksis. Kemudian memiliki nilai ekonomis. Nah, buat apa harus kita pelihara ikan? Kenapa harus nilai ekonomis? Buat apa kita pelihara ikan? Susah, ternyata nggak bisa dijual. Nanti ada beberapa jenis komoditi yang kelihatannya wah banget. Kalau dari pembicaraan di internet saat ini, cuma secara fundamental ya nggak ekonomis. Atau secara fundamental peluang ekonomisnya menjadi rendah. Cuma di branding seolah-olah dia akan, wah ini gede loh omsetnya, gede loh profitnya. Akhirnya ujung-ujungnya menjadi monkey business. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan akhirnya orang-orang yang baru mulai belajar berbisnis di ikan ini, kemudian berbudidaya ikan ini akhirnya kapok. Nah, itu yang hati-hati ketika kita bicara tentang komoditas perikanan. Jadi kita harus tahu fundamentalnya kuat nggak ketika kita pelihara itu. Kemudian setelah kita berhasil panen, kita berhasil budidaya, ada nggak yang mau beli? Kalau nggak ada yang mau beli, udah apa kita pelihara? Kalau emang dia tidak bisa dijual dalam bentuk langsung, utuh, whole, misalnya ikan, satu bentuk utuh, produk olahnya ada yang nggak nerima? Oke, kalau dia nggak bisa full, utuh, parsial ada nggak ketika sudah menjadi olahan, menjadi file dan lain-lain ada. Kalau masih ada nggak apa-apa kita pelihara. Tapi kalau udah utuhnya whole nggak bisa dijual, kemudian menjadi produk olahan juga nggak bisa dijual, wah itu hati-hati ya. Jadi benar-benar teman-teman yang di dunia perikanan saat ini yang belajar di Fakultas Kelautan Perikanan saat ini harus benar-benar melihat, karena banyak banget sekarang monkey bisnis yang di dunia perikanan. Fundamental ikan yang ditawarkan ini benar-benar kuat nggak untuk bisa menjadi nilai ekonomis. Karena kalau dia punya nilai ekonomis pasti punya pasar yang menyerap. Tapi kalau dibilang misalnya banyak banget flyer sebaran di internet saat ini, budidaya ini yuk, budidaya A, budidaya B, kemudian nilainya per kilonya 20.000. Oke, 20.000. Sekarang siapa yang beli komoditas tersebut dengan harga 20.000? Berapa kebutuhannya? Kita harus hitung. Terus saat ini berapa jumlah orangnya yang sudah budidaya? Kalau dia sudah budidaya, kemudian dia menawarkan karena dia kurang kapasitas, oke lah. Tapi dia menawarkan karena dia tidak tahu harus dilempar kemana, itu yang hati-hati. Dilempar kemana, artinya apa? Artinya di ujung-ujungnya pasti jualan hanya paket kemitraan. Nah, itu yang hati-hati saat ini. Paket kemitraan yang ujung-ujungnya nanti nggak ada yang ngambil ketika selesai kita budidaya. Yang dijual ya cuma paketnya itu, janji-janji hasil panen akan ditampung dan lain-lain itu janji ya menjadi sebuah janji saja. Oke, jenis komoditas aquaculture. Jadi kalau kita bisa klasifikasikan, komoditas aquaculture itu bisa menjadi 3. Yang pertama ikan. Ikan itu dibagi 2 lagi, konsumsi dan non-konsumsi. Ikan konsumsi artinya ikan yang bisa kita makan, kemudian bisa jadi produk olahan, kemudian kita bisa juga makan juga. Non-konsumsi ya tadi, contohnya ikan hias tadi, atau ikan-ikan lainnya. Kemudian komoditas aquaculture, ikan lainnya, udang, kekerangan. Wah, ini yang cuan banget nih. 2, khususnya udang. Udang itu nggak pernah matinya industri ini. Kalau dalam nilai ekonomis ya, nggak pernah matinya. Pasti ada yang nyerap terus ininya, hasil produksinya. Dan nilainya relatif cenderung stabil dan naik terus. Kemudian yang ketiga, komoditas lain yang tidak tergolong dalam ikan pun udang. Contohnya apa? Di sini ada rumput laut, ada alga, ada plankton, dan lain-lain. Itu termasuk industri aquaculture kita, komoditas industri aquaculture kita. Oke, kita coba sekarang yang pertama, komoditas aquaculture, air tawar. Jadi kita fokus
pada pertemuan kali ini membahas tentang apa saja sih komoditas aquaculture air tawar yang saya bahas pada pagi hari ini, khususnya lagi INS, sesuai dengan klasifikasi tadi, punya nilai ekonomis, kemudian bisa diperdagangkan dan ada pasarnya. Dan ada satu contoh yang tadi yang saya bilang, kelihatannya punya nilai ekonomis, tapi ternyata nggak ada pasar yang nyerapnya. Nah, itu satu contoh, nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, komoditas aquaculture air tawar, apa dari jenis ikan. Jadi tadi di awal sudah jelas, ikan itu dibagi dua, ikan konsumsi dan ikan non konsumsi atau ikan hias. Jadi ikan konsumsi ini banyak banget di Indonesia, ya, tapi yang paling familiar atau paling banyak yang dibudidayakan dalam industri aquaculture kita ini kurang lebihnya golongan catfish, lele. Catfish itu artinya ikan yang bersungut tadi ya, golongan ikan kucing. Catfish, lele, patin. Jadi dua ini yang paling banyak di Indonesia, lele dan patin. Kemudian ikan nila, ikan gurami, ikan mas, ikan bandeng. Kemudian untuk non konsumsi di sini ada koi. Nah, koi ini entah kenapa dia menjadi ikan yang nggak ada yang beli, pasti ada yang beli. Sejelek-jeleknya tuh tetap ada orang jualan koi dibandingkan cupang, dia relatif lebih stabil dibandingkan cupang. Kalau cupang kan sekarang boom naik banget, hilang langsung, sekarang udah nggak ada. Kalau koi itu, kalau kita main ke pasar ikan, relatif semua dagang ikan pasti punya koi, jualan koi. Sama juga dengan koki. Nah, koki ini relatif lebih stabil dibanding koi malahan. Kalau koi sekarang trennya harganya lagi turun, koki ini masih relatif stabil. Kemudian yang ketiga ada arwana. Nah, arwana ini menarik nih. Kenapa? Karena arwana menjadi maskot Indonesia saat ini. Ikan hias Indonesia, arwana, dan kalau di air lautnya banggai cardinal fish. Nah, khususnya arwana yang dari Kalimantan tadi itu. Nah, itu harganya menjadi sangat mahal sekali kalau dia sudah mempunyai sertifikasi. Karena sertifikasi itu artinya dia mempunyai sertif siapa pembudidayanya, induknya seperti apa, dan sudah diakui. Kalau yang banyak di pasar itu sebenarnya ikan arwana Brasil, kurang, bukan itu yang menjadi maskot Indonesia ya, tapi yang menjadi maskot arwana dari Kalimantan tadi. Oke, nah coba kita ambil satu persatu sekarang ya. Komoditas ikan catfish, lele. Lele jadi ikan yang paling familiar di industri perikanan kita. Ketika saya memutuskan kuliah waktu SMA, saya kelas 3 SMA, belum tamat, saya bingung tuh, mau kuliah kemana nih. Dalam benak saya harus kuliah sesuatu yang berbeda dibandingkan teman-teman saya di Bali. Dan nggak ada di Bali. Saya dalam benak saya harus kuliah di universitas negeri. Kenapa? Karena supaya biayanya rendah, tidak memberatkan orang tua saya. Kemudian ketika itu saya juga harus kuliah di luar Bali. Itu cita-cita saya dulu, harus kuliah di luar Bali dan harus universitas negeri. Kemudian yang ketiga kriterianya harus adalah universitas yang nggak ada, atau fakultas atau bidang yang nggak ada di Bali saat ini, di universitas yang ada di Bali. Mau di Undut, Undiksa, Warmadewa, Undiknas, apa ya, sekolah-sekolah yang ada di Bali, swasta atau negeri, pokoknya nggak ada di Bali. Jadi waktu itu saya melihat yang pertama itu perikanan memang. Kenapa ketika bilang ekonomi saya lihat terlalu banyak nih sarjana ekonomi, pulang kerjanya ketika balik ke Bali akan rebutan. Walaupun embel-embelnya nanti ketika kita di luar kuliah di universitas besar, otomatis kita akan pulang lebih besar. Kemudian kalau kuliah di hukum dulu, pikiran saya nggak akan mungkin menang nih melawan teman-teman dari saudara-saudara dari Batak sana yang emang sudah track record-nya pandai banget berdebat. Nah, ketika sampai di Bali, ketika ketemu dengan pengacara-pengacara seperti itu, wah susah saya nih menang nih. Orang Bali jarang sekali yang bisa menang debat. Karena orang Bali lebih suka kalau bilang tuh dengan awak bisa. Jadi jangan merasa awak diri bisa, padahal sebenarnya bisa lebih banyak merendah diri. Nah, kemudian teknik. Ketika itu teknik, wah nggak juga saya. Rasanya nggak suka hitung-hitungan. Nah, ketika saya waktu itu lihat di jalur, lupa saya namanya itu, pokoknya saya pakai nilai raport waktu itu. Kalau sekarang mungkin jalur SNPTN ya waktu itu. Jadi saya melihat di Brawijaya itu ada jurusan perikanan. Wah, tertarik nih. Jadi saya daftar ke sana. Dan syukurnya ketika itu langsung saya keterima ternyata.
Walaupun saya nggak berprestasi banget di sekolah waktu itu, saya yang satu-satunya yang keterima di Brawijaya waktu itu dari SMA 7. Dan ketika pengumuman itu dibacakan di depan lapangan sekolah, ya semua cukup terkejut orang sekelas saya bisa masuk di Brawijaya. Sampai kepala sekolah saya juga heran. Dan tapi komen pertama ketika dia tahu saya keterima Brawijaya dan di Fakultas Kelautan Perikanan, Perikanan dan Kelautan adalah, kamu jadi apa kuliah di Perikanan Kelautan? Itu apa jadi petani lele? Nah, kenapa kalau mau pelihara lele aja harus susah-susah sekolah? Itu yang pertama kesan saya. Wah, saya langsung terlecut semangat saya. Ah, jadi ketika kita bicara lele, orang menganggap lele itu komoditas yang gampang banget dipelihara. Taruh aja hidup dia. Taruh di got aja hidup dia. Taruh di selokan hidup. Kan dulu taruh di septic tank hidup. Nah, ya mungkin dia hidup ketika hanya ditaruh satu atau dua dengan jumlah kapasitas ruang yang cukup besar. Nah, sekarang kalau kita berbicara bisnis lele, nah mungkin nanti teman-teman bisa pada sesi praktikum nanti bisa bertanya langsung pada expertise-nya. Bagaimana susahnya bisnis lele? Kenapa susah bisnis lele? Ketika kita bilang kita taruh di got gampang hidup, tapi ketika kita pelihara dalam kolam yang kayak gini, wah, itu it's more complicated banget penyakitnya, permasalahannya. Dan ini menantang banget. Oke. Jadi lele itu seperti apa sih? Lele itu hidup pada karakteristik perairan yang cukup tenang. Artinya dia tidak terlalu suka pada perairan yang mengalir. Jadi kalau kalian mancing lele biasanya didapatkan bukan pada perairan yang mengalir deras, yang biasanya tenang, cenderung air yang diam, stagnan. Nah, sehingga pada proses budidaya juga itu jarang digunakan pada budidaya air mengalir biasanya. Pasti air yang stagnan, kemudian dia diganti atau biofloc system atau diganti airnya. Nah, kayak itu jarang dia menggunakan air mengalir. Nah, si lele ini menariknya dia dapat hidup pada depo rendah. Oke, kalau dia hidup sendirian, tapi kalau hidupnya kayak gini, ini satu kolam dengan diameter kurang lebih nih 2 ya, 2 sampai 3 ya. Kalau D2 itu dia bisa nampung 2.000 sampai 3.000 ekor. 2.000 sampai 3.000 ekor kalau nggak diinjek oksigen atau aerator, wah itu berat juga. Beratnya dalam arti apa? Hidup dia. Cuma sebagai pengusaha, kita nggak bisa, kalau sebagai pengusaha kan kita yang pertama pertimbangannya adalah keuntungan. Keuntungan dan waktu. Untung gede tapi waktunya lama juga sama juga bohong. Kalau dibagi per bulannya kecil. Tapi untung gede, waktu pendek, nah itu yang kita inginkan. Nah, ketika kita tidak injek dia dengan oksigen, ikan itu seperti karbomotor. Dikasih makan banyak-banyak atau kasih bensin, setelan bensinnya gede, tapi setelan udaranya tutup, nggak lari juga motornya, nggak akan kencang. Nah, itu juga di sini juga kayak itu. Ketika dikasih makan banyak-banyak tapi nggak ada oksigen, sistem metabolismenya juga nggak akan optimal. Nah, itu jadi walaupun dia hidup pada depo rendah, bisa hidup pada depo rendah, tapi ya kita kalau kita ingin berbudidaya, kita paham betul, apalagi orang perikanan, ya kita harus paling nggak membuat dia hidup pada zona yang nyaman untuk bisa tumbuh dengan maksimal. Artinya pada pH yang diinginkan, pada suhu yang diinginkan, kemudian pada DO yang juga menjamin sistem metabolismenya berlangsung dengan baik. Nah, ada pertanyaan dulu dari teman, bukan teman sih, dari orang yang berbudidaya waktu itu lele di Batu Riti. Dia tanya sama saya waktu itu, kenapa sih lele saya nggak besar-besar? Padahal saya sudah isi DO, air sudah diganti, dan kita sudah pakai biofloc system. Oke, saya coba kunjungan ke sana. Ternyata permasalahannya adalah ketika kita akan melakukan proses budidaya, kita harus tahu dulu karakteristik lingkungan di mana tempat kita akan budidaya seperti apa. Nah, Batu Riti itu dekatnya Bedugul, jadi di sana cukup dingin. Nah, si lele ini bukan ikan yang terbiasa hidup pada suhu dingin. Dia terbiasa hidup pada suhu tropik. Contohnya dia hidup pada 27 sampai 30 optimalnya. 28 sampai 30 lah derajat. Ketika dia di bawah itu bisa dia hidup, cuma dia nggak akan tumbuh dengan baik. Karena sistem metabolismenya, sistem pencernaan nggak akan berjalan bagus. Nafsu makannya juga nggak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika dipaksakan seperti itu, dia hidup. Cuma waktu budidaya akan menjadi lebih panjang. Nah, itu yang saya bilang, ketika teman-teman mulai akan berbisnis ikan itu menyenangkan kok. Cuma bisnis ikan itu sedikit berbeda dengan bisnis-bisnis konvensional lain yang akan kita jalankan. Misalnya kita jual beli dan lain-lain. Nah, kita harus tahu dulu karakteristik tempat kita cocok apa enggak. Jangan sampai kita udah investasi injek duit banyak-banyak, ternyata
permasalahan utamanya tempat kita yang nggak cocok untuk budidaya ikan. Ketika itu dipaksakan ya nggak bagus juga hasilnya. Lebih baik kita cari tempat lain, injek di tempat lain, walaupun dananya lebih besar sedikit, cuma kepastian berhasilnya akan lebih besar. Nah, siklus budidaya cepat nih. Lele ini yang paling cepat, sorry. Jadi 2-3 bulan biasanya udah panen, paling lama 4 bulan. Kalau udah 4 bulan itu udah nggak, kalau cara hitung-hitungan bisnis sudah nggak jalan lagi, karena setahun cuma bisa panen 3 kali. Padahal lele itu harapan kita setahun kita bisa panen minimal 4 kali lah. Nah, si lele ini kanibalismenya tinggi. Jadi kalau terlambat makan, dia makan temannya. Nah, itu yang bahaya, makan teman. Jadi metode budidayanya di sini mulai dari tradisional, sengaja ditaruh saja di kolam tanah, nggak usah dikasih makan apa-apa, dia makan temannya, atau makan hal-hal yang masuk ke dalam kolam. Kemudian semi intensif. Kalau intensifnya kita bisa lihat sekarang ini yang oleh ngetrend kolam biofloc. Nah, ini biofloc. Hati-hati ketika melihat kolam yang bundar kayak gini, ini identiknya dengan biofloc. Belum tentu. Jadi semua kolam bundar, kemudian ada pipa aerasinya, itu kadang-kadang dianggap biofloc. Nah, ketika biofloc itu nanti belajar sama Pak Pandi yang ahlinya sebenarnya. Berarti ada sistem vlog yang terbentuk di sininya. Tapi ketika kita menggunakan kolam bulat, kemudian ada aerasi, tapi vlog nggak terbentuk, itu belum bioflok juga. Kemudian ketika bilang bioflok, kemudian ada pergantian air, itu nggak bioflok. Bioflok itu selama siklusnya dia nggak akan ganti air, karena dia mempertahankan CN rasio, karbon nitrogen rasionya dalam perairan ini. Untuk bisa mempertahankan vlognya terbentuk. Kalau kita ganti air, CN rasionya pasti akan berubah. Dan pasti vlognya juga akan gagal terbentuk lagi. Dan biasanya juga pasti akan pada daerah yang ada atapnya. Kenapa? Karena menghindari hujan. Hujannya asamnya akan mengaruhi komposisi bakteri dan plankton yang terdapat dalam sistem bioflok ini. Jadi menarik ini untuk penelitian. Jadi kalau mau penelitian bioflok bisa ke Pak Pandi nih, beliau ahlinya. Nah, usaha apa aja sih bisa dilakukan dalam komunitas ikan lele ini? Ada pemenihan. Jadi kalau lele itu bisa dibagi 3 ya. Jadi kalau kita bicara usaha, kita harus melihat yang paling cepat ngasilin duit. Kalau saya maksudnya, paling cepat ngasilin duit. Jangan mau ngambil semuanya. Kalau ngambil semuanya, kita karyakan sendiri. Jadi kalau mau ngambil menihan, ya udah fokus menihan, ngasilin benih sebaik-baiknya dengan kualitas yang banyak-banyak. Pasti kita cari orang. Kenapa? Karena benih itu benar-benar faktor utama ketika akan mulai usaha pembesaran. Kalau nggak ada benih, nggak akan bisa mulai usaha pembesaran. Apalagi di musim jelek, harga benih nggak keruan naiknya. Pembederan dan pembesaran. Nah, ini contoh budidaya lele. Kemudian ini ada produk-produk olahan dari lele. Ada keripik lele, pastel lele, dan ada abon lele. Jadi ini produk yang dihasilkan dari sisa-sisa produksi ikan lele. Nah, ini komoditas lainnya dari ikan catfish yaitu patin. Nah, ini komoditasnya cukup menarik. Cuma di Bali sayangnya belum ngetren ya. Masih sangat sedikit. Cuma di Jawa, kalau di Jawa udah ngetren banget. Jadi patin ini ya. Kayak ini patin, Pangasius. Kalau orang bilang kayak hiu tawar. Jadi suhunya dia hidup pada 25-32 derajat Celcius, pH 5-9. Kemudian kecerahan kolam. Nah, ini sedikit berbeda sama lele tadi. Kalau lele dia ganti air cenderung kita nggak bisa merubah dia menjadi air bening, malah lelenya stres. Kalau patin dia nggak terlalu suka banget sama ikan yang sama air yang terlalu keruh. Jadi dia masih ada kecerahannya atau masih bisa tembus cahaya. Kalau lele itu benar-benar kotor, bukan kotor ya, keruh banget airnya. Kemudian perairannya agak tenang, tapi dia lebih berbeda dengan ikan lele. Kalau lele itu dia nggak suka arus kan, kalau ini memiliki suka terhadap sedikit arusnya di sana. Kemudian yang paling menarik dari karakteristik ikan patin ini adalah dia kalau makan suka bawa makanannya ke dalam lumpur, ke dasar. Sehingga kalau kita pelihara di kolam tanah, biasanya dagingnya cenderung bau tanah. Itu yang menyebabkan kalau udah bau tanah itu susah banget, atau harganya nggak terlalu bagus ya. Nah, yang menarik dari ikan patin ini, dia sudah mulai menjadi produk ekspor dalam bentuk file tadi. Kalau kita bilang ikan dori, jadi produknya dori. Dan di Bali sendiri juga sudah cukup banyak permintaan dori ini untuk di hotel-hotel dan restoran untuk kebutuhannya, karena dia dagingnya tebal. Bukan dibuat apapun dia gampang, enak. Cuma di Bali dia nggak ada, belum ada sih, jarang sekali yang budidaya patin. Kalau di Jawa sekarang udah ngetrend sekali. Metode budidayanya kolam mulai dari tradisional sampai intensif, mulai dari air mengalir sampai yang stagnan, kemudian juga mulai dikembangkan di KJA. KJA itu keramba jaring apung. Skip usahanya dari pemenihan, pendidikan usaha hampir sama pada lele.
Kemudian ikan nila. Nah, ini juga ikan nomor 2 paling familiar setelah lele saat ini. Sehingga kita terlalu familiarnya, sehingga kita mengira ikan nila ini ikan asli Indonesia. Ikan nila dan ikan mujair itu dalam keluarga yang sama ya, tapi dia berbeda spesies. Kalau nila itu Euchromis niloticus, kalau mujair itu Mozambicus. Nah, bedanya kalau nila itu cenderung warna tubuhnya lebih cerah, ada merah kemerah-merahan. Kalau mujair itu dia warna tubuhnya terlebih tua, kemudian bentuk mulutnya lebih lebar di mujair. Nah, yang banyak beredar sebenarnya di Indonesia itu yang nila saat ini. Mujair sudah jauh berkurang populasinya. Jadi kalau kalian makan kebatur, kalian makan mujair nyat-nyat, sebenarnya bukan mujair nyat-nyat, tapi nila nyat-nyat di sana. Nah, ikan nila ini ikan yang cukup menarik karena dia punya range toleransi yang cukup besar di hidupnya. Sehingga dia bisa hidup di mana-mana. Bisa ditemui di mana-mana. Nah, itu juga jadi masalah sebenarnya. Sehingga dia bukan peluang lagi, sudah menjadi invasif spesies di Indonesia. Sudah terlalu banyak ditemukan dalam perairan kita, sehingga mengganggu populasi ikan-ikan asli Indonesia. Pertama, karena dia range hidupnya lebar, dari perairan tawar hingga payau. Sekarang malah ada yang saline, tilapia saline. Jadi mulai dikembangkan di perairan yang salinitas, di atasnya perairan payau. Kalau menurut saya pribadi sih agak kurang suka ya. Jangan-jangan terjadi invasif spesies di perairan laut nanti di pesisirnya. Siklus hidupnya atau siklus budidayanya 5-6 bulan, tergantung dari metode budidayanya, apakah dia budidaya intensif, KJA dan lain-lain. Kalau di KJA biasanya dia 6-7 bulan, tapi kalau dia di kolam 5-6 bulan, 4 bulan bahkan udah panen. Ini juga kanibal, jadi hati-hati, cukup hati-hati. Jadi kalau dia kekurangan makan, dia akan makan, atau kalau ketika dia dibudidayakan pada size yang berbeda, cenderung yang besar akan makan yang kecil. Nah, metode budidayanya di sini berbeda dengan catfish tadi. Jadi kalau catfish tadi lebih banyak di kolam ya, sama KJA. Kalau di sini dia ada kolam, jadi mulai kolam tanah sampai kolam intensif, dia bisa dibudidayakan mulai dari kolam setakan, air mengalir biasa, resirkulasi tertutup, sampai ke kolam air deras, dia bisa juga. Kemudian dia juga bisa dipoliculture, artinya bisa dikompetisikan dengan spesies lain dalam satu budidaya. Contohnya dengan udang misalnya. Kemudian juga bisa digunakan dalam konsep budidaya aquaponik, perpaduan antara budidaya ikan dengan tanaman. Kemudian juga konsep bioflok juga sudah mulai menerapkan komoditas ini dalam proses budidayanya. Nah, skim usahanya di sini pertama bisa pembenihan, sama kayak lele. Nah, di sini menariknya bedanya nila dengan lele tadi. Kalau pada lele cenderungnya pendedaran cuma satu tahap saja. Tahap satu, kemudian langsung ke pembesaran. Kalau pada ikan nila, dia cenderung ada 2. Jadi pendedaran 1, pendedaran 2, baru ke pembesaran. Pendedaran 1 biasanya targetnya sampai ke 3-5 cm, pendedaran 2, 7-9. Nah, setelah itu baru masuk ke pembesaran. Sekarang kita, kalau sudah tahu skim usahanya, nah mau main di mana nih teman-teman? Semua punya plus minusnya masing-masing dan keunggulan masing-masing. Nah, komoditas ketiga, ikan gurami. Nah, ini tidak cukup familiar, tapi peniknya cukup banyak. Kalau dalam kalangan budidaya juga tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dari ikan lele atau ikan nila, tapi bisa dibilang dia peringkat ketiga dan peringkat dalam budidaya ikan di Indonesia. Jadi ini native ya. Jadi gurami ini ikan native Indonesia, jadi persebaran dari Sumatera sampai Jawa dan Bali. Jadi ikan asli Indonesia sebenarnya, tidak diintroduksi ke Indonesia. Beda dengan ikan lele. Kalau ikan lele memang ada asli Indonesia, tapi yang saat ini banyak dibudidayakan bukan ikan asli Indonesia, tapi introduksi dan spesies varian. Kalau nila tadi jelas introduksi dari Afrika masuk ke Indonesia. Kalau ikan gurami ini ikan asli Indonesia, tapi bukan endemik ya, tapi ikan asli Indonesia yang persebaran dari Sumatera sampai ke Bali ada semua. Hidup di perairan tawar, suhu 25-30 derajat Celcius. Yang menarik dari ikan ini, umurnya cukup panjang. Saya punya satu di rumah yang saya pelihara mulai dari saya dari kelas saya SMP atau ya SMP sampai sekarang masih hidup. Saya taruh di akuarium dengan kurang lebih dia 40 cm, 40 sampai 50 cm panjangnya. Kalau berat udah mungkin 10 kilo ada. Cukup panjang umurnya, saya nggak nyangka dia bisa sebanyak itu, tapi dia masih hidup. Sehingga ketika ada orang datang berkunjung ke rumah saya terus melihat akuarium,
dikira ikan purba itu, karena bentuknya sangar sekali dia. Dan dia bisa mengerti bahasa manusia kalau menurut saya. Ketika kita dekat, kita ajak ngomong, dia tahu loh apa maksudnya kita. Ternyata ketika sudah kita pelihara cukup lama, ikan tuh ngerti sedikit tidaknya bahasa manusia. Dan ketika dia bisa juga memberitahu tuannya ketika dia lapar, dan ketika dia minta sistem filtrasinya dibersihkan, dia tahu. Dia kalau di akuarium saya, dia biasanya dia nyundul pipanya, kita dilompati, dan pipanya meluber keluar. Nah, kalau udah kayak itu artinya dia minta dibersihkan. Airnya udah gak nyaman buat dia. Wah, itu tandanya dia. Kemudian kalau dia lapar, biasanya dia mulai nabrak-nabrak dinding akuarium. Wah, ini mulai lapar ya dia. Dia ikan ini omnivora, pemakan segala ya. Cenderung ke herbivora dia sebenarnya. Mulai dari daun-daunan sampai ke serangga dia makan semua. Tapi yang kurang diminati sebagai komoditas budidaya karena waktu pemeliharaannya cukup panjang. Jadi kalau di sini 8-9 bulan, bahkan bisa menyampai 1 tahun. Ya, kalau kita pelihara dari bibit sekali terus nunggu panen. Nah, kalau sebagai seorang pengusaha, tentu nggak ekonomis ya. Dengan 12 bulan cash flow kita nggak karu-karuan, atau 9 bulan baru kita panen, cash flow-nya juga jelek banget. Apalagi panennya kita punya kolam yang sedikit. Kemudian waktu panennya cukup panjang, nggak bagus juga. Kecuali kita punya kolam banyak, kemudian waktu panen cukup panjang, nggak apa-apa. Jadi kita bisa atur panennya secara periodik, setiap kolam 2 bulan sekali panen. 2 bulan sekali panen. Jadi setiap bulan atau setiap 2 bulan kita masih punya uang masuk untuk mengatur cash flow-nya. Cuma kalau dia teknik kecil dengan jumlah kolam terbatas ya kurang menguntungkan, sehingga tidak menarik untuk dibudidayakan. Cenderung lebih memilih ke lele atau nila yang waktu panennya lebih cepat, sehingga perputaran uangnya juga lebih cepat. Nah, siklus budidayanya itu yang menyebabkan komoditas ini agak kurang. Cuma peminatnya sangat besar. Di Bali banyak yang suka makan ikan gurami. Bapak saya kalau dia bilang apa sih favoritnya ikan air tawar yang paling enak menurut dia pasti gurami dibandingkan ikan mas, ikan nila, ikan lele. Di Jawa Timur juga, dan juga di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kalau ini pasar potensialnya ada di Jawa Barat, ikan gurami ini. Atau lidahnya orang Jawa Barat suka ikan gurami. Stabil, dan permintaannya juga tetap karena lidahnya sudah tahu, dan pembudidayaannya juga sedikit sehingga kapasitas produksinya menjadi sedikit. Jadi relatif dia kalau dari ikan air tawar dia yang paling mahal saat ini harga per kilonya dibandingkan ikan air. Metode budidayanya hampir mirip dengan ikan nila. Jadi dia bisa kolam mulai dari kolam tradisional sampai intensif, resikulasi tertutup, polyculture, dan aquaponik. Skim usahanya di sini banyak banget ya. Pendidikan 9 sampai 3. Karena waktu pemeliharaan cukup panjang sehingga dipotong-potong supaya mempercepat cash flow-nya. Jadi kalau bicara ikan ini fokusan mau di mana, di pemilihan atau pendidikan tahap 1 atau pendidikan tahap 2 atau pendidikan tahap 3 atau di pemeliharaan supaya nggak macet keuangan kita nanti mengatur. Nah, ikan yang introduksi juga dari Cina aslinya, introduksi ke Indonesia ketika pedagang-pedagang Cina datang ke Indonesia mungkin pada saat zaman Majapahit dulu. Jadi ikan ini suka pada perairan air yang mengalir dan agak dalam. Jadi beda dengan ikan lele. Kalau si gurami tadi cukup dalam, dan menariknya kalau gurami tadi kalau panen tuh harus pakai helm ya, karena dia bisa lompat. Kalau lompat tuh kena kepala tuh lumayan kan bikin pingsan itu. Jadi ada tekniknya sendiri untuk panen gurami, berbeda dengan panen nila atau panen lele yang relatif lebih mudah. Gurami itu perlu tantangan dia untuk panennya. Nah, perairan mengalir dan agak lalim, kemudian hidup perairan tawar pada suhu 25-30 derajat. Nah, ikan ini cenderung disukai oleh teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau makanan Jawa Barat pasti ada ikan, baik dalam bentuk tim, ikan mas, tim, goreng, dan lain-lain. Kalau di Bali cenderung tidak suka orang di Bali dengan tekstur dan rasa ikan mas, sehingga kurang laku di Bali ikan mas dijual dalam bentuk konsumsi. Jadi pasarnya lebih banyak ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Metode budidaya di sini kolam tanah, kolam air deras. Nah, di Jawa Barat lebih banyak kolam air deras,
resirkulasi tertutup, polyculture, dan aquaponik. Skim usahanya ini mirip dengan nila tadi juga ya. Nah, itu tadi untuk yang ikan. Nah, ikan. Kemudian kita coba beralih selain ikan apa sih? Jadi ada yang non ikan juga komoditas aquaculture air tawarnya. Pertama dari jenis udang-udangan. Ada yang pertama udang galah. Nah, udang galah nih Pak Pandi juga nih yang pakarnya nih. Kalau mau tanya tentang udang galah dari A sampai Z, Pak Pandi paham betul tuh. Kalau saya lebih suka di budidaya air tawar di ikan hias sama di nila. Jadi karena saya punya pengalaman kerja di tambak nila dan saat ini saya punya usaha di ikan air tawar. Jadi cukup. Tapi kalau udang galah saya kurang begitu paham. Jadi saya sampaikan hanya pengantarnya saja ya. Jadi udang galah ini yang menarik, dia hidup pada dua jenis perairan yang berbeda, pada stadia yang berbeda. Jadi hidup pada stadia larva, kalau kita lihat di sini, larva sampai ke juvenil udah hidup utuh pada perairan yang ada salinitasnya minimal 5 ppt. Kalau nggak itu biasanya dia mati. Nah, ketika mulai dibesarkan, dia hidup pada perairan tawar. Jadi sistem osmoregulasinya dia bisa mengatur itu untuk pada perubahan. Tapi pelan-pelan juga nggak stuck diganti langsung dari 5 ppt jadi 0 ppt. Siap juga dia. Di Bali cukup menarik dulu. Cukup banyak pembudidayaan ini di daerah Gianyar dan Tabanan pembesarannya, kemudian sehingga di Bali punya balai udang galah juga sendiri di Kusambo tadi yang memang dia produksi benih udang galah yang supportnya. Cuma beberapa tahun terakhir ini produksinya kurang bagus. Entah kenapa? Karena pasar yang menyerapnya juga tidak sebagus dulu sehingga banyak yang beralih komoditas yang di Gianyar. Cuma masih tetap ada, tapi tidak seramai dulu lah ya. Nah, kalau secara umum peluang ekspornya dia cukup tinggi ke Cina dan lain-lain. Mungkin kalau sudah di branding dengan bagus, tahu kebutuhannya, tahu dikirim kemana, ekspornya cukup menjanjikan. Ini metode budidaya kolam tanah, polyculture, aquaponik. Polyculture artinya dia bisa dibudidayakan dengan nila. Jadi satu tempat, bagian dasarnya, di groundnya dia si udang, karena udang kan memang di dasar, kemudian di bagian kolom perairannya nila hidup. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Dan ketika panen juga bisa mendapatkan dua komoditas yang berbeda. Nah, ini komoditas yang saya ciptakan di awal. Dengan konsep monkey bisnisnya nggak jelas. Yang saat ini mulai ngetrend di Indonesia, yaitu lobster air tawar. Lobster air tawar ini mulai ngetrend ketika saya waktu itu SMP udah ada. Cuma dia ngetrendnya waktu itu sebagai komoditas hias dan juga katanya untuk menggantikan keberadaan lobster air laut. Tapi ternyata nggak terbukti. Sampai sekarang nggak bisa dia. Mensubstitusi aja nggak bisa. Jadi lobster air tawar ini lobster yang memang hidup di air tawar. Dia ukurannya kalau panen jauh lebih kecil dibandingkan lobster air laut. Kemudian dari segi tekstur daging juga nggak menyerupai lobster air tawar. Lobster air laut. Dia kurang enak, agak katos dibandingkan lobster air laut. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa pasar dia sampai sekarang. Jadi hati-hati ketika teman-teman mulai berpikir membudidayakan lobster air tawar ini, kecuali teman-teman yakin ada pasar yang siap menerimanya. Karena sekarang sedang ngetrend kembali nih lobster air tawar ini konsep yang dijual. Kalau kalian buka internet dan beberapa forum budidaya pada menawarkan budidaya lobster air tawar menggiurkan, nilai jual cukup tinggi, profit tinggi. Nah, hati-hati ketika sudah bicara tentang profit yang cukup tinggi. Apalagi kalau bisa dibilang dia menyamai ketika hitung-hitungannya bisnisnya, coba diperhatikan perhitungan simulasi bisnisnya, berapa harga jualnya dia. Kalau dia mendekati lobster air laut, udah nggak usah percaya. Karena kenapa? Karena sampai saat ini nggak tahu mau dijual kemana. Siapa yang hobi makan ini? Mungkin ada, tapi nggak banyak. Dan ketika ini booming, nanti akan bingung mau dijual kemana. Akhirnya nggak laku. Satu teman saya udah rugi. Ketika saya beri penjelasan di awal dulu, kamu harus tahu fundamental dari komoditas ini apa sih sebenarnya. Untuk ikan hias, untuk
untuk konsumsi. Kalau konsumsi, siapa yang suka makan ini? Katanya di Surabaya ada satu hotel yang menerima pada teman saya waktu itu. Oke. Tapi seberapa besar kapasitas yang diterima oleh hotel tersebut diserap? Kemudian kalau dia nggak nyerap, siapa yang nyerap lagi? Kecuali kita bisa bikin hidangan sendiri dari lobster air tawar ini. Dan orang suka terhadap hidangan lobster air tawar. Oke, nggak apa-apa. Cuma sampai saat ini, yang saya tahu, belum ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Sehingga apa yang ditawarkan di internet dan di forum-forum itu? Ya jualan konsep. Jualan konsep dengan iming-iming akan di buyback ketika panen. Tapi sudah sama seperti konsep buy vlog yang nggak rasional yang ditawarkan internet, dengan margin keuntungan bisa 7.000, 6.000 sampai 7.000 per kilo dengan jaminan buyback. Nah, kalau udah kayak gitu udah omong kosong tuh, nggak ada apa-apa tuh. Karena secara keuntungan marginnya udah nggak nyampe segitu. Akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujungnya jualan konsep, kemudian jualan peralatan. Ketika dijanjikan buyback, hilang orangnya, hilang. Nah, jadi kita sudah susah belajar, kita sudah susah budidaya, nggak berhasil, ya rugi kan, bikin kapok. Oke. Ya, jadi hati-hati itu. Jadi secara itu ada dua jenis yang menyenangkan dokter itu, yaitu Chirac varinatus dan Procambarus clarki. Yang sekarang yang hits yaitu Chirac varinatus yang warna biru itu. Kalau jadi ikan hias bagus dia pengisi akuarium, cuma dia peluang jadi invasive spesies. Di Jepang sudah di warning karena dia sudah masuk ke danau dan waduk Jepang dan mengganggu ekosistem sehingga ditangkapin karena perkembangannya cepat banget. Nah, kalau di Jepang dia jadi invasive spesies, artinya tidak digunakan, terus siapa yang mau makan ini juga? Di Cina ada nggak? Nggak ada juga. Jadi hati-hati ketika udah investasinya cukup besar, karena dia menggunakan akuarium, kolam beton, dan lain-lain. Hati-hati aja, karena ketika investasi cukup besar, kemudian kita ternyata ketika dijual, profit marginnya nggak ada, bahkan nggak laku, lumayan bikin bangkrut jadinya. Ya. Oke, skim usahanya di sini pembenihan dan pembesaran. Jadi yang paling banyak itu ditawarkan adalah pembesaran sebenarnya. Kalau dalam konsep di internet, mereka jual peralatan, sistem, nanti jual benih. Itu. Kalau beneran ini bagus, jarang banget orang buka jor-joran untuk bisa kemitraan, program kemitraan, jarang banget. Dan pasti juga KKP akan memberikan sekelas info bahwa ini dibutuhkan di mana, siapa yang ngambil. Tapi sampai sekarang KKP belum ada. Nah, hati-hati dengan ini. Sama seperti konsep biovlog, jualan konsep biovlog itu. Pelajari dulu simulasi bisnisnya, masuk akal nggak, jangan tergiur sama keuntungannya saja. Karena saya sudah pernah berdebat dengan yang menjual konsep biovlog, dia kasih margin keuntungan 7.000 per kilonya, baru saya pelajari ternyata FCR-nya 0,5. Padahal literaturnya sekarang FCR 0,5 aja belum ada. Paling bagus 0,8, 0,9, 0,7. 0,5 itu dikasih makan apa dia. Kemudian seefisien apa biovlognya sampai 0,5. Oke. Jadi hati-hati ya, supaya nggak rugi kita berbudidaya hasilnya 0,0 nanti. Nah, ini komoditas aquaculture air tawar, jadi peluangnya seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat komoditas unggulnya, Indonesia itu salah satu yang menjadi peluang ekspor terbesarnya di industri perikanan selain yang di laut, yang ditawar nila kita. Nila dan patin. Ekspor nila kita kalau ke luar negeri cukup besar, cuma syarat kondisinya cukup tinggi. Terutama terkait dengan isu antibiotik yang terkandung dalam daging ikan tersebut. Sehingga beberapa negara mensyaratkan antibiotiknya tidak ada atau dalam batas yang sangat minimum sekali. Nah, itu yang masih susah di petani karena kadang-kadang kalau udah ikan sakit tuh asal ngasihin antibiotiknya saja. Jadi isu antibiotiknya menjadi cukup krusial ketika kita menginginkan ekspor. Nah, itu ditangkap oleh beberapa startup kita
yang mulai menjalankan bagaimana minimalisir penggunaan probiotik sehingga komoditas nila ini bisa diekspor ke beberapa negara tujuan. Seperti kalau di Malaysia mahal banget dia, Singapura juga mahal banget. Kemudian paten. Nah, paten. Jadi paten Indonesia sudah ada brandnya sendiri. Kalau dari KKP namanya Indonesian Pangasius, the better choice. Jadi bisa dibilang Pangasius paten. Kalau paten itu sebenarnya kan ada dari Thailand, ada dari Vietnam juga. Tapi produk Indonesia di-branding dengan pilihan yang lebih bagus. Pertama dari rasa, kemudian dari struktur daging mungkin ya. Sehingga paten menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia. Jadi ini peluang kita. Jadi kalau ada yang tanya, kalian kuliah di perikanan itu ngapain sih? Mau jadi petani lele? Oke. Petani nila? Oke, emang. Tapi petani nila yang ekspor. Target orientednya adalah ekspor. Nah, tadi udah kita bicara tentang komoditasnya, saya coba bicara tentang keuntungan kelemahannya. Keuntungan budidaya komoditas air tawar. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan air laut, investasinya relatif lebih rendah. Karena pilihan dari metode budidayanya beraneka ragam. Mulai dari tradisional sampai yang intensif. Kalau tradisional berarti modal investasinya tidak terlalu besar. Kemudian lebih mudah memulai dibandingkan dari air laut. Mau di perkotaan, mau di pedesaan, rata-rata semua bisa melakukan budidaya ini. Lele, nila yang paling sederhana lah, itu bisa dilakukan dengan hanya modal terpal dan lain-lain. Beraneka ragam tingkat teknologi dapat diterapkan. Beda dengan ikan air laut misalnya, ikan air laut tidak semua teknologi kita bisa terapkan. Pilihan yang terendah pun kadang-kadang masih kita belum bisa capai karena investasinya cukup besar. Dan juga secara keuangan risikonya jauh lebih rendah. Artinya nggak sampai, ya peluang bangkrut ada sih, cuma jauh lebih kecil dibandingkan ketika kita pelihara udang misalnya, udang faname, udang windu, atau pelihara kerapu, barramundi. Nah itu kalau itu udah gagal sekali, udah sakit kepala itu, bukan sakit kepala, jantungnya harus punya double. Nah kalau ikan nila, ikan lele itu otomatis ya harganya kalau kita bilang dari harga pakan aja jauh lebih murah dibandingkan pakan udang. Sehingga tingkat investasinya juga lebih, atau biaya produksinya jauh lebih rendah. Sehingga kalau bangkrut ya nggak sampai pusing banget lah. Dan kita bisa bertahap belajarnya. Dari 2 kolam, dulu 3 kolam, naik sampai ke ratusan kolam. Ya, jadi inspirasi saya kalau kita main ke Kediri, mungkin ada teman di Kediri, dulu ada namanya President of Republik Lele. Nah, beliaunya ini luar biasa sekali. Dari punya kolam sedikit sekarang sampai ratusan kolam dan punya kemitraan yang cukup banyak. Oke, kemudian pasar terbuka luas di dalam negeri, jadi dalam negeri dan luar negeri sebenarnya. Kalau luar negeri kita lihat tadi peluang ekspornya besar. Dalam negeri sudah pasti banyak yang butuh, cuma ya cukup hati-hati dalam produksinya. Kita harus memperhatikan kompetitornya juga. Kompetitor dalam artian misalnya di Bali kompetitornya udah pasti Banyuwangi, Jember, Situbondo. Nah, kita harus tahu juga siklus budidaya mereka seperti apa. Karena itu akan mempengaruhi proses penjualan kita waktu panen nanti. Nah, kekurangannya apa sih komoditas air tawar itu ketika kita pelihara air tawar? Karena investasinya lebih rendah, biaya produksi lebih rendah, pasti marginnya lebih rendah dibandingkan komoditas air laut kayak udang. Udang itu marginnya gede banget. Cuma harus high risk, high profit lah. Kalau air tawar ya low risk, low profit lah. Marginnya cukup rendah. 1.000, 2.000, paling banyak 3.000 per kilonya. Itu udah bagus sekali. Tergantung dari tingkat SR kita, nanti kita akan belajar manajemen bisnis perikanan, tingkat SR, kemudian XCR dan lain-lain. Di pertengahan siklus budidaya kita bisa prediksi di akhir kita bakal rugi apa untung, udah bisa prediksi. Kemudian yang permasalahan Indonesia, harga juga sangat dipengaruhi oleh tengkulak. Nah ini permasalahan yang masih klasikal sampai sekarang. Kalau di udang, masalahnya penjualan target marketnya udah jelas, ya ekspor. Jarang sekali tengkulak pengepul itu bermain harga cukup tinggi. Nah, kalau di kita, di air tawar, itu target orientednya memang masih pasar lokal. Yang ini sebagian besar masih dikendalikan oleh tengkulak pengepul. Dan juga dipengaruhi oleh stok dari panen.
Nah, kalau di Bali sendiri harga itu dipengaruhi pertama tengkulak mukul, yang kedua banjir ikan dari Jawa. Kalau ikan dari Jawa udah masuk ke Bali, ya udah hancur harga di Bali. Kenapa? Karena di Jawa itu ya emang dia targetnya ke Bali dan Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah permintaannya turun, dia akan banjir ke Bali. Karena itu tadi, kalau ikan itu semakin dipelihara lama, ditahan, dia butuh makan, dia produksi naik. Kalau nggak dikasih makan, bobot susut. Dilematis. Ya paling nggak, ya nggak. Kalau pengalaman saya di Jawa, ya paling nggak ya kita cari pakpo aja dulu lah, jelek-jeleknya, atau impas aja dulu. Ya biasanya pada di Jawa ya udah cari pakpo, yang ini yang mati di Bali ketika banjir ikan dari Jawa. Kita yang setengah mati ngeluarin ikan kan ini. Nggak salah sih ya hukum dagang itu. Jadi kita harus berstrategi. Mereka mulai tebarnya kapan, panennya kapan, kita juga mulai tebarnya kapan, panennya. Jangan sampai panen kita barengan dengan panen di sana. Kemudian yang terakhir, problematika klasik di industri komoditas ikan air tawar, harga pakan selalu naik. Contoh kasusnya dari sekarang, dari bulan Maret sampai Mei ini, karena pengaruh dari perang antara Rusia dan Ukraina, harga pakan itu sudah 5 kali naik. Berubah penyesuaian pakan. Akhir bulan ini sudah penyesuaian lagi. Harga ikan ya, nah, kalau harga pakan itu bisa naik 500.000 per kilo. Harga ikan jangan harap sebulan atau 3 bulan sekali naik 1.000 per kilo. Ngatrolnya susah banget. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa marginnya menjadi cukup rendah di industri ikan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada diskusi yang menarik, saya tunggu di WhatsApp dan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat siang.